Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa mursilu sakalan. Sallallahu alaihi wasallam. Salam sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-24 bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tidak terasa pergantian siang dan malam, pergantian rasa dingin, panas, haus dan dahaga, sehingga kita berada di malam yang 24, insyaallah sisa 6 tarwih. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di waktu yang kita lewati, baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sunnah. Sidang jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, sesuai dengan faktanya, maka sesungguhnya semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini semuanya berpasang-pasangan. Allah menciptakan malam, menciptakan pula siang. Allah menciptakan panas, Allah pula menciptakan dingin. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Allah menciptakan masa hidup dan menciptakan pula nanti masa atau kematian. Maka tema kita malam hari ini adalah masalah al-maut atau kematian. Nah, ketika kita berbicara persoalan kematian, Pak, Ibu, berarti kita berbicara sesuatu yang pasti. Karena kematian ini pasti. Semua makhluk Allah yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi yang mati itu bukan saja manusia, semua yang punya nyawa. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Artinya semua yang bernyawa, manusia, hewan, semuanya pasti akan mati. Dan kematian ini tidak ada yang tahu kapan datangnya. Itu merupakan rahasia Allah. Keberadaan kita di dunia ini diciptakan oleh Allah. Timbul pertanyaan sebenarnya, kenapa Allah menghidupkan kita lalu mematikan? Di dalam Quran surah Al-Mulk tadi saya bacakan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan halakal mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menghidupkan kita baru mematikan. Apa tujuannya? Ahsanu amala, Allah akan melihat siapa yang terbaik amalnya. Jadi di sini tidak menggunakan aksaru amala, yang paling banyak amalnya, tapi yang terbaik. Artinya yang berkualitas, karena walaupun banyak amalnya tapi tidak memenuhi persyaratan.
Apakah niatnya bukan karena Allah? Makanya di sini ahsanu amala. Sidang jamaah taruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini pasti semua akan merasakan, entah itu rakyat biasa, pejabat, orang berpangkat dan tidak berpangkat. Ini sangat relevan dengan sebuah nyanyian lagu yang dinyanyikan oleh Derry Sulaiman yang mengandung nasihat. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua menghadap Ilahi. Jadi dari nyanyian ini kita dapat mengetahui bahwa semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu berpangkat, tidak berpangkat. Kalau tiba waktunya sudah dipanggil oleh Allah, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Kalaupun dia sakit, kemudian ditangani oleh dokter yang ahli, rumah sakit yang canggih, tapi kalau mau sudah mendapatkan mandat dari Allah untuk mencabut nyawanya, maka dokter seahli apapun, kalau sudah saatnya untuk dicabut nyawanya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan iza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'ah. Apabila ajal seseorang telah tiba, la yastahiruna sa'ah, tidak akan dimajukan satu detik dan tidak akan dimundurkan satu detik. Artinya kalau kematian sudah datang, maka tidak bisa diundur. Maka oleh karena itu sangatlah rugi apa kata Khalifah Umar bin Khattab, khasirul musawwifun, rugilah orang yang senantiasa menunda-nunda waktunya. Ramadan ini dia menunda. Bulan Ramadan ini kan masih ada bulan Ramadan tahun depan. Nantilah tahun depan saya rajin pergi sholat tarawih. Nantilah tahun depan saya full puasa saya. Orang seperti ini adalah orang yang sebenarnya orang yang rugi. Kenapa saya katakan? Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih dapat. Jangankan tahun depan, besok pagi tidak ada jaminan kita masih bisa bernapas. Jangankan besok pagi, 1 jam akan datang tidak ada jaminan masih bisa kita bernapas. Karena kematian itu rahasia Allah. Dan syarat mati itu, Pak, tidak mesti harus sakit dulu baru mati, atau tua dulu baru mati. Tidak ada persyaratan seperti itu. Karena betapa banyak saudara-saudara kita umurnya sudah tua, bahkan ada yang sampai melewati usia Nabi tapi masih hidup. Tapi ada yang umurnya ya bisa dikata belum mencapai usia balik, sudah meninggal dunia. Dan persyaratan juga mati bukan karena harus sakit. Banyak saudara-saudara kita tidak sakit tapi meninggal. Beberapa hari yang lalu di Sulawesi Selatan terjadi pesawat yang menabrak Gunung Bulu Sarau. Bukan menabrak tapi mengikis. 100% penumpang kapal meninggal dunia. Padahal dia tidak sakit. Maka oleh karena itu persoalan kematian itu bukan sakit, bukan persoalan tua dulu atau sakit baru meninggal. Tidak, maka oleh karena itu, karena kematian ini, Pak, merupakan rahasia Allah dan akan datang secara tiba-tiba, maka kita harus senantiasa mempersiapkan diri apa yang harus persiapkan menuju ke ukhrawi. Banyak orang berpikir bagaimana cara hidup yang enak. Tapi sedikit orang berpikir bagaimana cara mati yang enak. Adakah mati yang enak? Ada, mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena Nabi pernah ditanya kepada sahabatnya, Rasulullah, bagaimana rasanya orang mati? Nabi ditanya persoalan mati, padahal Nabi tidak pernah mati. Jadi Rasulullah mengatakan, bagi umatku yang bagus amal kebaikannya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, maka dia akan meninggal seperti mencabut rambut di
pada adonan tepung. Bagi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi bagi orang yang semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan perintah-perintah agama, bahkan yang dilakukan itu adalah sesuatu yang menjauh dari nilai-nilai agama. Dia selalu melaksanakan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan, dosa. Maka ibarat umatku yang meninggal nanti seperti itu, diibaratkan kambing yang dikulit hidup-hidup. Dikupas itu kulitnya secara hidup-hidup. Begitu kata Rasulullah. Meskipun Rasulullah tidak pernah merasakan kematian, tapi mengibaratkan seperti itulah orang yang tidak taat perintah agama, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena kematian Pak itu cuma dua jenisnya itu sebenarnya. Kematian itu ada dua, ada husnul khatimah dan ada su'ul khatimah. Apa husnul khatimah? Adalah akhir yang baik. Maka janganlah kita berpikir kalau ada orang kita lihat bagusnya penampilannya, rajin ke masjid, rajin sholat, tapi itu tidak ada jaminan nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan juga kita mengklaim kalau ada orang di sana penampilannya ya jauh dari nilai-nilai agama. Jangan juga mengklaim, kan bisa saja nanti di akhir hidupnya dia sadar dan akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan kematian secara husnul khatimah, tentu kita harus senantiasa membiasakan diri taat kepada agama. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian ini Allah mencabut nyawa hambanya itu bermacam-macam, Pak. Ada yang dicabut nyawanya satu persatu dia cabut. Tapi ada juga yang dicabut nyawanya secara keseluruhan, artinya dalam kelompok yang banyak, seperti yang terjadi di Aceh. Termasuk juga jatuhnya pesawat biasa yang meninggal melebihi dari 10 orang atau 20 orang. Jadi Allah itu bermacam-macam cara mencabut nyawa hambanya. Dan kematian itu walaupun kita menghindari yang namanya kematian pasti akan mendapatkan kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Aina ma takunu, dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mengintaimu walaupun kamu bersembunyi di gedung yang kokoh dan kuat. Musayyadah, kuat. Walaupun kita bersembunyi, tapi pasti kematian akan menemukan kita. Makanya kematian, mengingat kematian ini sebenarnya adalah nasihat bagi kita. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagimu. Kenapa? Kalau kita mengingat kematian, Pak, kalau kita mengingat kematian, terkadang kecintaan kita kepada dunia itu akan berkurang. Itulah sebenarnya kenapa Nabi menyuruh kita berziarah kubur. Karena sebenarnya ada hadis Nabi mengatakan fasurul kubura fa innaha tuzakkirul mautah. Fasurul kubura, berziarah kuburlah. Ini hadis ini. Fasurul kubura, berziarah kuburlah, fa innaha tuzakkirul mauta, karena berziarah kubur itu akan mengingatkan kamu pada kematian. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bisa jadi ingat kematian tanpa kita berziarah kubur? Betul. Tapi bagaimana perasaan kita ketika kita berada di tengah kuburan? Terkadang muncul rasa kecintaan kepada dunia itu langsung berkurang, karena muncul dalam hati kita bagaimanapun banyaknya harta saya, tingginya jabatan saya, rumah terakhir saya di sini. Itulah sebabnya Nabi berziarah kuburlah. Tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat mati. Karena kalau untuk mendoakan orang yang meninggal, nah biar kita tidak pergi ke kuburan, bisa juga di rumah. Cukup kita niatkan sampai. Tapi kenapa kita disuruh berziarah kubur? Satu tujuannya sebenarnya untuk mengingat kematian. Kenapa? Karena orang lupa kematian itu. Kapan orang lupa dirinya akan mati? Itulah biasanya dia dia lalai
dalam melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai hamba kepada Allah adalah beribadah. Karena Allah menciptakan kita dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi satu, kematian itu rahasia Allah. Kemudian persoalan di mana kita meninggal sebenarnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi itu pun rahasia Allah. Di dalam bukunya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, judul bukunya Daqaiqul Akhbar. Itu adalah kitab klasik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ ditulis bahwa kalau ditulis ketika orang dalam keadaan hamil atau mengandung, sebenarnya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk khusus mengurusi orang yang mengandung itu, mengurusi bayi yang ada dalam kandungannya. Namanya malaikat arham. Nah, malaikat arham nanti ini akan diperintahkan oleh Allah untuk mengambil secuil tanah di mana nanti calon bayi ini akan meninggal dunia. Misalnya diambil tanahnya, misalnya Jawa Timur contoh, atau di tanah Makassar, kemudian dicampurkan ke dalam nutfah. Nanti ketika anak ini lahir ke dunia ini, banyak yang merantau, Pak, sama dengan kita di sini. Merantau, ada dari Jawa, ada dari Makassar, ada dari Bugis, ada dari Seram, pokoknya penjuru-penjuru Indonesia. Nah, ketika nanti akan tiba ajalnya, maka orang itu akan berada di mana waktu di tanah di mana diambil tanah kemudian dicampurkan ke nutfanya, dia harus berada di situ. Tapi ini rahasianya Allah. Tapi ini penjelasan di dalam bukunya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi, Daqaiqul Akhbar. Makanya itu biasa kalau ada orang merantau, saya tidak mau mati di kampungnya orang, tapi tiba-tiba pulang, tiba-tiba tidak jadi pulang, atau pulang ke kampungnya sendiri, akhirnya di kampungnya sendiri meninggal. Bahwa berarti kata Syekh Ahmad Al-Qadi, itu nutfanya, tanah itu dikasih campur dengan nutfanya. Sidang jamaah tar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini adalah sesuatu yang pasti dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika, karena kematian ini sebenarnya ada tanda-tanda pada kita. Suatu ketika malaikat Israfil datang berkunjung, malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa, atau biasa disebut malakal maut, pergi berkunjung ke rumahnya Yakub. Yakub juga dalam Injil disebut Israel. Jadi Israel ketemu Israel. Pada saat itu ketuk pintulah malaikat Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Pada saat itu Yakub atau Israel juga namanya, apa maksud kedatanganmu ke rumah ini wahai malakal maut? Apakah kamu mencabut nyawa saya? Apa kata malakal maut? Tidak, saya hanya datang mengunjungi kamu, Yakub. Setelah berbincang-bincang, Nabi Yakub berpesan kepada Israel atau malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat Israel, kalau kau nanti ingin mencabut nyawa saya, tolong berikan saya kode atau chatlah saya. Kalau sekarang ini tolong SMS saya, chat saya, bahwa siap-siaplah Yakub, 1 minggu kemudian saya akan mencabut nyawamu misalnya. Apa kata Israel? Iya, insya Allah siap laksanakan. Tidak lama kemudian tibalah waktunya. Datang lagi berkunjung malaikat Israel ke rumah Nabi Yakub, yang tiada lain Israel juga namanya. Berkatalah malaikat Yakub, apa kedatanganmu untuk kedua kalinya ini? Malakal maut, apakah kamu ingin mencabut nyawa saya? Dia bilang, iya, saya ingin mencabut nyawamu sekarang. Dia bilang, saya kan sudah katakan dulu, kalau kau ingin mencabut nyawa saya, tolong sampaikan.
Beri saya pesan 1 minggu kemudian atau berapa hari kemudian. Kasih kode atau tanda. Apa kata malakal maut? Sebenarnya sudah ada tanda pada dirimu, wahai Yakub. Cuma kamu tidak tahu apa tandanya itu. Yang pertama, dulu kamu bisa berjalan tanpa dibantu dengan tongkat. Artinya kamu masih kuat berjalan. Tenagamu masih kuat. Kemudian yang kedua, penglihatan kamu dulu masih terang, sekarang sudah tidak terang, masih sudah kabur. Kemudian yang ketiga, rambutmu dulu itu, ya mungkin di sini sudah banyak yang mendapatkan cat dari Allah. Dulu rambut kamu satu warnanya, hitam semua, sekarang sudah 2 warnanya, hitam dan putih. Bahkan saya lihat sudah ada banyak putihnya. Itu catnya Allah itu, Pak. Jadi itu kode. Termasuk juga yang ceramah sudah ada kodenya, tapi masih kurang. Jadi itu kode. Jadi kalau sudah tanda-tanda seperti itu kode Allah bahwa berhati-hati nih. Setelah mendengar Nabi Yakub penjelasan dari malaikat Israel, barulah sadar ternyata sudah ada kodenya, sudah ada tanda-tandanya, sudah ada catnya Allah bahwa bersiap-siaplah. Jadi kalau ada 3 tanda tadi itu, penglihatan sudah tidak terang, sudah tidak bisa berjalan tanpa dibantu dengan tongkat, dan rambut sudah mulai banyak putih-putihnya. Itu hati-hati, perlu hati-hati mempersiapkan diri. Apa yang kita persiapkan kita amal-amal soleh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kita semua ini pasti akan mati. Kita ini semua adalah calon mati. Satu di calon yang pasti itu, Pak. Satu di calon yang pasti calon mati. Calon bupati, calon gubernur, calon presiden itu tidak pasti. Kalau terpilih berarti bupati, kalau tidak terpilih mantan calon. Tapi kalau calon mati, 100% yang ada di dalam masjid ini termasuk yang penceramah pasti akan mati nanti. Tapi penceramah nanti di belakang karena tidak ada yang ceramah. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi kita. Senantiasa kita muhasabah diri, mempersiapkan diri kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.